Halo pejuang UTBK, jumpa lagi bersama aku, Kak Yuni, sebagai tutor matematika saintek kalian. Nah, pejuang UTBK, sebelum kita lanjut ke pembahasan video kali ini, jangan lupa ya untuk tonton video-video lainnya. Oke, kali ini kita bakal bahas materi fungsi kuadrat. Di fungsi kuadrat ini, kakak bakal bahas dua konsep. Nah, konsep apa aja sih yang kita bakal bahas? Yang pertama adalah bentuk dasar fungsi kuadrat. Yang kedua adalah sifat fungsi kuadrat. Mari simak baik-baik konsepnya ya. Yang pertama, fungsi kuadrat. Nah, di sini ada kata kunci nih. Kuadrat berarti bentuknya itu ada variabel yang berpangkat 2. Oke, kakak kasih lihat ya contoh fungsinya. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Atau bisa ditulis juga Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X2. Nah, ada juga yang harus kalian ketahui, yaitu diskriminan. Nah, dulu udah sempat dibahas nih diskriminan. Apa itu diskriminan? Ya, diskriminan itu dilambangkan dengan D. Dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, selanjutnya kita bakal bahas sifat fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini pada dasarnya menggambarkan kurva parabola yang bentuknya kayak gini ya. Nah, gitu. Nah, bentuk kurvanya akan mengikuti kaidah-kaidah berikut ini. Yang pertama, nilai A akan menentukan arah bukaan kurva fungsi kuadrat. Nah, arah bukaan itu seperti apa? Kan tadi kakak pernah bilang bahwa bentuknya kayak gini kan ya. U atau yang N gitu ya, bentuknya kayak gitu. Nah, kalau bentuknya kayak U, berarti bukaannya ke atas. Nah, syaratnya A lebih dari 0. Kalau ngadepnya ke bawah gitu ya, itu berarti A-nya kurang dari 0. Nah, kemudian nilai diskriminan menentukan hubungan parabola dengan sumbu X. Nah, kalau berpotongan, D-nya lebih dari 0. Kalau bersinggungan, D-nya sama dengan 0. Nah, kalau lepas dari sumbu X, berarti D-nya kurang dari 0. Nah, jika X1 dan X2 masing-masing absis titik potong parabola dengan sumbu X, maka berlaku hubungan berikut ini. Yang pertama, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, itu dia konsep dasar untuk fungsi kuadrat. Untuk latihan selanjutnya kita bakal bahas soalnya ya. Oke, kita masuk ke contoh soal pertama. Kakak punya fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat dikurangi 2a dikurangi 4x ditambah a plus 4. Selalu bernilai positif untuk nilai a yang memenuhi. Nah, di sini ada kata kunci selalu bernilai positif. Nah, kemudian kalau selalu positif itu adalah definit positif sebutannya ya. Nah, kemudian kalau definit positif kan terbuka ke atas nih, kayak gini ya. Kalau terbuka ke atas berarti A-nya lebih dari 0. Nah, kalau misalkan definit positif, dia itu bentuknya ini, lepas dari sumbu X. Berarti D-nya kurang dari 0. Kok bisa lepas dari teh? Karena kalau ini disebutnya positif tuh dia selalu positif. Jadi nggak mungkin menyinggung gitu ya. Nggak mungkin menyinggung dari sumbu X-nya. Maka dari syarat ini kita coba tulis
A lebih dari 0. A-nya A ya, ya udah. Yang kedua, D kurang dari 0. D itu rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC kurang dari 0. Nah, selanjutnya B-nya apa? Ini kan ya. Nah, berarti negatif 2A negatif 4 gitu ya. Dikuadratkan. Gitu kan? 4A, C-nya berapa? A plus 4. Kurang dari 0. Berarti 2A kurangi 4 dikuadratkan kurangi 4A kuadrat gitu ya, masuk nih ke sini. Terus yang ini min 16A kurang dari 0. Nah, setelah itu yang ini dikuadratkan 4A kuadrat dikurangi 4 kali 2, 8 kali 2, 16. 16A plus 16 dikurangi 4A kuadrat, 16A kurang dari 0. Ini habis ya. Yang ini sama yang ini. Jadi negatif 32A ditambah 16 kurang dari 0. Dibagi 16, semuanya dibagi 16 berarti min 2A plus 1 kurang dari 0. Kemudian min 2A kurang dari negatif 1. Gitu ya. A-nya lebih dari 1/2. Oke. Berarti jawabannya yang mana nih? Yang D. Jawaban yang benar adalah D. Oke. Jawabannya yang D ya. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah AX ditambah A. Definit negatif untuk konstanta A yang memenuhi. Nah, di sini kata kuncinya definit negatif. Nah, sama halnya yang tadi, kalau tadi kan definitnya positif, ya ini definitnya negatif. Berarti dia ngadepnya ke gini, terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah apa? A kurang dari 0. Sama halnya dengan definit positif. Si fungsinya itu lepas dari sumbu X, berarti D-nya itu kurang dari 0. Oke, di sini kan A-nya A juga ya, berarti A-nya kurang dari 0. Gitu ya. Kemudian yang B, D kuadrat diskriminan kurang dari 0. Diskriminan apa? Apa rumusnya? B kuadrat min 4AC kurang dari 0. B-nya 1 ya di sini. 1 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya A, C-nya A. Kemudian dari 0. Berarti 1 dikurangi 4A kuadrat kurang dari 0. Oke, selanjutnya di sini kita faktorkan. Faktor dari 1 dikurangi 4A kuadrat apa? Kita faktorkan jadi 1, 2A, 1 plus 2A. Ini faktornya ya. Kurang dari 0. Berarti kalau kayak gini, nilai yang memenuhi untuk A-nya apa nih? Kan kalau nggak min 1/2 gitu ya. Ya 1/2. Nah, cuman yang jadi masalahnya dia positif negatifnya nih ya. Berarti di sini kita lihat. Nah, kalau untuk ini, untuk faktor yang dari pertidaksamaan
kurang dari 0, maka dia atau ya. Kemudian kakak sih suka nginget-ngingetnya A kurang dari paling kecil, A lebih dari paling besar gitu. Itu rumus cepatnya sih. Tapi kalau biasanya pakai garis bilangan harusnya. Cuman kalau cara cepatnya, kalau dia kurang dari 0 itu atau kemudian A-nya kurang dari yang paling kecil dan A-nya lebih besar yang paling besarnya. Kan setengah sama negatif setengah, paling besarnya yang setengah kan, paling kecilnya yang negatif. Lebih kecil dari yang terkecil, lebih besar dari yang terbesar. Gitu, ingat-ingatnya. Maka jawaban yang memenuhinya adalah irisan dari ini sama yang ini ya, irisannya. Berarti kita pakai garis bilangan ya. 0, setengah, setengah, ini negatif setengah, gitu ya. Nah, kemudian A kurang dari 0, berarti ke negatif ya. Kemudian kurang dari negatif setengah. Yang ini ke sini. Gitu ya. Kemudian yang dilewati oleh 2 minimal, berarti jawabannya yang ini. Minimal harus ada 2 nih yang melewati dia. Berarti jawabannya adalah yang E. A kurang dari negatif setengah. Begitu. Itu ya untuk soal 1 dan soal kedua. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang fungsi kuadrat, yaitu bentuk umum dan sifat fungsi kuadrat. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Sampai jumpa!